Halo semua, selamat pagi. Pak Tirsus Jiwandono lagi di sini, masih dengan topik tentang penelitian kualitatif yang dibantu oleh NVivo. Nah, saat ini saya akan menyajikan sebuah fungsi di dalam NVivo yang namanya case dan case classifications. Jadi dengan kedua fungsi itu kita bisa mendapatkan atau memberikan data yang lebih terperinci tentang responden kita. Jadi kalau kita mewawancarai 10 orang responden dan kita sudah dapatkan transkripnya, maka untuk setiap transkrip tadi kita bisa menambahkan informasi tentang si responden tadi, mulai dari namanya, jenis kelamin, usia, posisi pekerjaan, ya, status, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita lakukan dengan case classifications. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika kita mau melihat secara lebih spesifik satu segmen responden, misalnya hanya yang wanita saja, atau hanya yang pria saja, atau hanya yang berumur 30 tahun ke atas saja. Nah, itu kita akan bisa melihatnya secara lebih detail dengan melakukan case classifications. Nah, bagaimana caranya? Mari kita ikuti penyajian saya. Ya, inilah layar NVivo saya. Jadi di sini saya sudah mengupload 4 transkrip wawancara tentang bullying, ya, perundungan. Saya sudah mewawancara ibu dari seorang pembuli, ya, interview with the mother of a bully. Ini kebetulan dalam bahasa Inggris ya, tapi jangan khawatir, bahasa Inggrisnya tidak sulit, ya. Kemudian interview dengan seorang konselor sekolah, interview dengan seorang guru, dan interview dengan seorang korban bullying. Jadi saya sudah punya 4 file ini, ya, 4 transkrip ini. Nah, yang pertama saya lakukan adalah kita harus membuat case classifications dulu. Di sini ada case classifications, masih kosong ya. Kita bisa membuat di sini case classifications, new case classifications. Nah, kemudian kita harus memberi nama case classifications yang kita akan buat. Sekali lagi, case classifications adalah sarana untuk memberikan data demografis kepada setiap responden yang sudah kita wawancarai. Jadi dengan case classifications itu kita akan bisa memberikan data mulai dari nama, jenis kelamin, status, dan sebagainya. Ya. Oke, sekarang kita namakan di sini misalnya data demografi responden. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, di sini sudah kelihatan data. Kalau kita lihat, kita klik di sini, ya, di bar sebelah kiri ini case classification sudah muncul namanya data demografi responden, ya. Nah, di sini kita akan harus menentukan jenis data apa, jenis klasifikasi apa yang akan kita tanamkan di case classifications. Jadi kita klik di sini, klik kanan ya, klik kanan, kemudian new attribute. Nah, new attribute yang pertama kita ketikkan nama, ya. Kemudian ini perhatikan ini dalam bentuk teks, ya, artinya input yang kita berikan nanti dalam bentuk teks, ya, karena di sini ada pilihan, ada bilangan, desimal, dan sebagainya, ada date dan time juga, tapi sekarang kita akan pakai teks. Kemudian values-nya. Nah, values-nya kita harus menentukan nama dari semua responden yang sudah kita wawancara. Jadi ingat ya, tadi ada 4 orang, mulai dari konselor sekolah, korban bullying, ibu dari si pembuli, dan seorang guru. Oke, kita ketikkan add di sini, kita klik add, kita pilih namanya satu-satu. Misalnya ibu konselor tadi namanya Bu Tuti. Nah, kita klik add. Nama dari gurunya adalah Pak Andi. Kita klik add. Nama dari korban
bulinya, karena kita ingin melindungi identitasnya, maka kita tulis korban saja ya. Kemudian kita klik add nama dari ibu si pembuli ya, namanya Bu Harwi, katakanlah namanya misalnya Bu Harwi ya. Jadi lengkap, semua nama sudah kita masukkan ke sana. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik ini, dari sini kita klik kanan, new attribute lagi. Nah sekarang usianya, atau sebentar, sebelum usia jenis kelamin dulu. Sama seperti tadi, kita klik values, kita klik add pria, kita klik add wanita. Oke. Kemudian OK. Dari sini lagi kita klik kanan, new attribute, kita klik usia. Nah, usia, values, kemudian kita klik add, rentangannya 18 sampai 28 tahun, kemudian add lagi 29 sampai 39 tahun, kita klik add lagi 40 sampai 50 tahun, kita klik add lagi 51 sampai 60. Misalnya kita punya rentangan seperti itu ya. Kemudian OK. Nama, jenis kelamin, usia, satu lagi statusnya. Dari sini klik kanan, new attribute, status. Kemudian values-nya kita klik add, ada murid. Kita klik add, ada guru. Kita klik add, ada orang tua. Kita klik add konselor. Itu statusnya. Oke. Nah, jadi kita sudah punya data demografi responden yang nanti akan kita isi dengan namanya, jenis kelaminnya apa, rentang usianya berapa, statusnya apa. Oke. Sekarang kita masuk ke filesnya lagi ya. Oh ya, kalau ingin melihat kodenya, ini sudah saya kodekan semua ya. Kalau kita ingin lihat kode apa yang sudah saya buat, ini kita bisa klik di sini codes. Nah ini adalah sekian banyak kode yang sudah saya buat untuk ke 4 transkrip tadi. Jadi ada ya, bisa dilihat sendiri ya, kebijakan anti bullying, membangun iklim budaya sekolah yang positif, respons dari orang tua yang anaknya membuli, akibat penyebab dari bullying, definisi bullying, perasaan, dan sebagainya ya. Ini cukup banyak ya. Oke, sekarang kita kembali ke tadi ya. Files, kita pilih semua, kemudian kita klik kanan, kita masukkan ke create as, kita pilih yang create as, kemudian kita pilih yang create as cases ya. Jadi sekarang kita akan membuatnya menjadi cases, kasus ya. Create as cases, klik. Nah di sini dia akan mengatakan bahwa cases ini akan dilekatkan, di-assign ke case classifications yang tadi sudah saya buat ya. Jadi ini kita tinggal klik OK saja. Oke. Nah itu berarti dia sudah terikat atau terkait dengan data demografi responden di sini. Kalau kita klik di sini, semuanya sudah muncul di sini ya. Jadi keempat-empatnya sudah muncul di sini. Nah sekarang kita tinggal menetapkan untuk setiap data wawancara, kita harus menetapkan detail dari case classifications tadi. Jadi di sini kita klik kanan, kita klik open classification sheet. Nah seperti ini muncul. Ini bisa kita perkecil dulu, ini bisa kita perkecil, dan ini bisa kita seret ke sana supaya kita tahu judulnya apa ya, supaya kita ingat ini judulnya apa ya. Oke, yang pertama adalah interview with the mother of a bully. Ini adalah
seorang ibu yang anaknya terlibat dalam bullying. Kita tinggal klik di sini, kita pilihan ini namanya Bu Harwi. Kemudian jenis kelaminnya wanita. Usianya antara 40 sampai 50 tahun. Kebetulan beliau berusia 49 tahun. Kita klik. Ini statusnya orang tua. Oke. Itu yang kedua. Dengan konselor sekolah. Namanya Bu Tuti. Kemudian wanita. Usianya, karena dia masih berusia 38 tahun, maka kita klik yang ini. Posisinya sebagai konselor. Oke. Kemudian dengan gurunya namanya Pak Andi, pria, usianya sama 37 tahun, statusnya guru. Kemudian dengan korbannya, tadi kita sudah sepakat namanya korban, jenis kelaminnya ini kebetulan dia seorang pria juga, umurnya masih 18 tahun, kemudian statusnya murid. Nah, dengan cara seperti ini maka kita sudah melengkapi data dari setiap responden di interview kita. Ya, kita sudah punya, untuk setiap interview sudah ada data namanya, jenis kelamin, usia, dan statusnya lengkap sudah. Oke. Ya, kita kembali ke sana. Nah, dari sini ini bisa kita hilangkan ya, tanpa menghilangkan. Ini yang hilang cuma tampilannya, tapi filenya masih ada di situ. Jadi case classificationsnya masih ada di situ. Ya. Oke. Nah, terus apa gunanya? Bagaimana kita menggunakan keterkaitan ini antara case dengan case classifications. Ya, kita bisa mencari tahu, misalnya responden pria itu kebanyakan berpendapat seperti apa, ya, atau kita bisa mengaitkan antara rentang usia tertentu dengan jawabannya misalnya. Ya, jadi, nah dari sini kita bisa kembali ke sini, kemudian explore, kemudian kita klik matrix coding query. Ini untuk melihat keterkaitan tadi. Ya. Keterkaitan antara satu data demografi dengan jawabannya atau dengan codes-nya. Ya. Matrix coding query kita klik. Di sini kita tanda tambah, kemudian select attribute values. Nah, di sini kita klik select, kita klik case classifications yang ini, kita klik tanda tambah di sini, ya, kita klik misalnya jenis kelamin. Kita ingin melihat data jenis kelamin, kita ingin melihat yang pria itu profil jawabannya seperti apa. Ya, kita klik OK di sini. Nah, ini equals value itu artinya sama dengan pria. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ingin mendapatkan profil jawaban atau profil codes dari responden yang pria saja. Ya, di sini kalau kita klik ini ada pilihannya does not equal value, artinya tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan pria ya berarti wanita. Ya. Lebih besar daripada value, misalnya tadi usia, misalnya lebih besar daripada 30 tahun. Ya. Lebih besar atau sama dengan, dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kita bisa menentukan sendiri. Kemudian kita klik OK. Di sini kita tambahkan misalnya select attribute values. Ya. Di sini kita pilih lagi, statusnya. Statusnya misalnya murid.
kita ingin mendapatkan data siapa saja pria yang murid, ya. Kemudian kita klik Run Query. Nah, di situ ada cuma satu, ya, tadi kan hanya si korban saja, ya, yang pria dan murid. Kalau Andi memang pria tapi dia guru, kan, jadi di sini cuma satu. Kalau kita klik ini, nah, kita akan dibawa pada jawaban dari sang murid pria tadi. Ini interview with the victim of bullying. Ya, jadi di sini kita bisa melihat wawancaranya. Ya. Jadi secara sekilas itulah kegunaan menggolongkan case menjadi case classifications. Tentunya masih banyak yang bisa kita gali lagi melalui fungsi tadi, fungsi matrix coding query. Di dalam video ini saya tidak menjelaskan panjang lebar, tapi nanti akan saya buat video yang intinya atau tujuannya menjelaskan bagaimana kita bisa mengeksplor lebih dalam dari fungsi matrix coding query ini. Untuk saat ini, penekanannya adalah pada bagaimana kita membuat case classifications dan menghubungkannya dengan cases yang sudah kita buat dari semua transkrip data kita, dari semua transkrip ini. Nanti kalau sudah terkait, kalau kita sudah membuat kaitan antara case dengan case classifications, itu akan lebih mudah untuk mengeksplor lebih dalam melalui fungsi matrix coding query. Oke, sekian, kiranya bermanfaat dan sampai jumpa di episode mendatang.